Selamat malam semuanya. Dalam perkuliahan audit sistem informasi pada pertemuan ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Felenais, Septiwati Sun, dan Winnie Asari akan membahas materi mengenai konsep resiko dan sistem pengendalian internal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun yang kita kerjakan pasti ada yang namanya resiko, di mana kita akan menghadapi resiko tersebut. Nah, apa sih pengertian dari resiko? Resiko adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dari suatu proses. Jadi, resiko adalah berbagai hal atau segala sesuatu yang bisa menghalangi tujuan kita. Nah, jadi pastinya resiko itu tidak diinginkan maupun terjadi. Sehingga ada cara yang biasanya dilakukan oleh siapapun untuk menghindari resiko dan meminimalisir dampak dari suatu resiko. Nah, begitu juga dalam suatu organisasi. Jadi banyak sekali resiko yang bisa terjadi dalam sebuah organisasi, bisa dari internal maupun eksternal. Nah, adapun berbagai bentuk resiko bagi suatu perusahaan, yaitu kesalahan pencatatan atau pelaporan keuangan, biaya yang tidak seharusnya, pendapatan usaha yang kurang maksimal atau kondisi persaingan yang tidak menguntungkan, terjadinya kerusakan atau kehilangan aset, terjadinya kecurangan keuangan atau pencurian aset oleh salah satu karyawan perusahaan tersebut, dan kurang disiplinnya pegawai atau kinerja pegawai rendah. Nah, ini adalah beberapa bentuk risiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, untuk meminimalisir suatu risiko, kita perlu adanya manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Nah, dalam manajemen risiko terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang memiliki kemungkinan akan menimpa perusahaan. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah salah satu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah, seperti bangkrut dan semacamnya. Jadi tujuan dari manajemen risiko yang pertama untuk melindungi perusahaan, yang kedua membantu pembuatan kerangka kerja, yang ketiga sebagai peringatan kewaspadaan, yang keempat meningkatkan kinerja perusahaan, kelima sosialisasi manajemen risiko, dan keenam mendorong manajemen agar proaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winnie Asari. Baik, berikutnya yaitu mengenai risiko audit sistem informasi. Nah, risiko audit sistem informasi ini dibagi menjadi 3, yaitu risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Di mana risiko inheren atau inherent risk ini merupakan risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi. Bisa dikarenakan kompleksitas transaksi atau kompleksitas perhitungan, aset yang mudah tercuri atau digelapkan, dan ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Inherent risk ini merupakan risiko yang tidak dapat dicegah oleh seorang auditor, bahkan oleh pihak auditi tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, auditor hanya bisa menemukan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu risiko pengendalian atau control risk, di mana risiko ini merupakan risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI dari auditi, yang bisa jadi dikarenakan desain yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan desain, tidak mampu mencegah potensi salah saji material dan atau penggelapan atau fraud. Jadi control risk ini tidak bisa dikendalikan oleh auditor, akan tetapi bisa dikendalikan oleh auditi jika pihak auditi mau. Kemudian yang ketiga yaitu risiko deteksi atau detection risk, di mana detection risk ini merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material dan atau penggelapan atau fraud. Jadi detection risk ini ada dalam kendali auditor. Itu karena detection risk ini sepenuhnya ada pada kendali auditor, maka sudah pasti mereka harus berupaya untuk menekan risiko ini hingga ke tingkatan yang paling minimal. Dalam arti risiko ini tidak mungkin menghilangkan risiko ini sepenuhnya. Berikutnya, dalam teori manajemen
kita mengetahui bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi yang perlu dilaksanakan di dalam pengelolaan suatu organisasi. Salah satu bentuk pengawasan yaitu sistem pengendalian internal atau internal control system. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Septiwati Sun. Baiklah teman-teman, apa itu pengendalian intern? Pengendalian intern ini merupakan suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Sistem pengendalian internal ini juga dikenal sebagai kontrol internal yang merupakan proses dipengaruhi oleh personel dan sistem teknologi informasi yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, di mana pengendalian internal ini juga merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena hal ini sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan sehingga memerlukan pengendalian internal yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dalam pengendalian internal ini adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Nah, apa tujuan dari pengendalian internal ini? Yang pertama, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. 2. Untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. 3. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. 4. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. 5. Untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. 6. Untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. 7. Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal ini juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pengendalian administrasi, di mana pengendalian ini meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang dengan pengesahan transaksi-transaksi oleh manajemen. Yang kedua, ada pengendalian internal akuntansi, di mana meliputi struktur organisasi, prosedur-prosedur, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan dipercayainya catatan finansial dan konsekuensinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih.